Quran surah ke-39 di ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW kepada setiap hambaku yang pernah berbuat israf. Israf itu berlebihan, lebih. Jadi udah nggak kerukur lah. Ya kalau dalam konteks keduniaan misalnya ya ke pernikahan prasmanan sampai nambah 9 kali itu israf. Ya ada israf dalam berbuat dosa. Mohon maaf, bukan cuman bohong, sombong ya dan macam-macam. Jadi kalau orang lain pernah berbuat dosa dia kayaknya belum cukup. Nah itu israf namanya. Kata Allah, dalam setiap perbuatan dosa pun yang engkau kumpulkan selalu ada jalan dan secercah cahaya aku berikan supaya engkau mau kembali. Jadi sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, karena itu diperdengarkan. Ya, ada adzan, ada suara-suara kebaikan, orang baca Quran. Kok tiba-tiba lewat masjid, padahal Anda bisa lewat jalan yang lain. Kenapa kok lewat masjid? Kenapa kok tiba-tiba mampir ke ceramah ini? Anda ditugasi jadi bazar misalnya, tapi mampirnya ke ceramah ini. Ya, kok tiba-tiba bisa datang gitu kan? Kok tiba-tiba bisa Anda klik yang muncul tausiah, klik yang muncul status kebaikan. Itu kan hidayah namanya. Jalan. Kalau Anda mau kejar, Anda mau dapatkan, diberikan oleh Allah petunjuk. Tadi saya katakan rahmat Allah yang diberikan dalam konteks keduniaan yang sangat luas disebut dengan Rahman. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman ya Rahman. Qulid Allah awid ar-Rahman. Quran surah ke-17 ayat 110. Ya panggil Allah, panggil ar-Rahman untuk mendapatkan rahmatnya. Kata Allah jangan putus asa. Ya tapi orang-orang ini mempertahankan keburukannya sampai dia wafat. Ya kalau sudah wafat, tidak ada jalan lain. Keadilan Allah itu harus berlaku. Ya, keadilan Allah harus berlaku. Maka apa yang terjadi pada orang-orang semacam ini, maka akan dikumpulkan nanti saat hisab. Dikumpulkan dengan para setan-setan yang membangkang. Ya, karena ayatnya jelas mengatakan, ya, lanahsyurannahum, kami akan kumpulkan mereka wasyayatin, dengan para setan-setan yang membangkang di ayat sebelumnya. Ya, maka dikumpulkan mereka itu, setan kan membangkang. Ya, setan membangkang, menggoda anak cucu Adam, bahkan bersumpah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak cucu Adam, memberikan angan-angan kepada mereka. Quran surah keempat An-Nisa ya dari ayat 116, 117, 118 sampai dia mengatakan ya ketika Allah mengatakan la'anahullah qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum. Kami akan sesatkan mereka, berikan kepada mereka angan-angan dan sebagainya. Gitu kan? Nah, ini dikumpulkan bersama para makhluk yang pernah bermaksiat, kalangan iblis, kalangan setan-setan, dan orang-orang yang semacam ini yang terpedaya dalam kehidupan dunianya dan nggak mau tobat, mempertahankan keburukan. Itulah yang digiring kemudian untuk mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya, dan kemudian mereka dikumpulkan dan masukkanlah ke dalam neraka jahanam sebagai akibat dari perbuatan mereka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan sampai titik akhirnya. Ya. Tapi mereka tidak memanfaatkannya. Tapi kalau sudah selesai kejadiannya, tuntas kemudian dengan wafatnya, maka sifat keadilan Allah mesti berlaku. Karena Allah punya sifat al-adil, maha adil. Ya, maka dengan sifat kemahaadilan ini mesti diberlakukan keadilannya. Bagi yang baik dapat balasannya di surga, ya, kebaikan-kebaikan rahmat Allah. Bagi yang salah, apakah dia punya iman atau tidak? Apakah punya bekal kebaikan atau tidak? Karena kunci kebaikan di akhirat itu iman dulu. Ya, awas, beda. Jangan lihat konteks dunia, karena timbangannya beda. Antara dunia dengan akhirat, semua punya mekanismenya, semua punya aturannya. Dunia, apa saja bisa Anda kerjakan, sepanjang Anda mau berkreasi. Akhirat punya aturan tersendiri. Maka kunci kebaikan disebut dengan iman. Pertama dilihat ada iman atau tidak. Dari imannya ini ada kebaikan atau tidak. Kalau dia beriman, berbuat baik, ternyata berbuat salah juga, maka perbuatan baiknya akan menutup yang salah-salahnya dulu. Kalau sisa baiknya, dapat rahmat Allah, masuk surga. Kalau seimbang, tunggu di Araf. Ya, di Araf, makanya ada surah ke-7, surah Al-A'raf. Dari ayat 45 sampai dengan 49 disebutkan kisah orang-orang yang seimbang amalannya. Amal baik dengan buruknya 50%. Maka mereka menunggu di tempat yang tinggi, ya, sampai hisab selesai. Terlihat keindahan surga, pengen cepat ke sana. Ya, tapi terdengar jeritan neraka, tak mampu melihat, sehingga mereka memohon rahmat Allah. Ya Allah, rahmatmu, ya Allah, rahmatmu. Maka Allah dengan rahimnya tadi, rahim, memberikan rahmat kepada mereka, maka mereka dimasukkan ke dalam surga setelah hisab selesai. Ya, kalau sehari berarti 1000 tahun nunggu di situ. Ya, tapi ternyata kalau jelek ini, jeleknya banyak, 50,0001%. Ini 49,9999. Maka dilihat nanti, apakah ada peluang mencintai Rasulullah, dapat syafaat, apakah dari dekat dengan Ahlul Quran, apakah pernah nanti ada kaitan-kaitan, dicari sampai dia punya peluang untuk menutupi salahnya ini, sampai punya peluang. Ya, sampai punya peluang, itu rahmat Allah. Sampai Allah kemudian memerintahkan malaikat, cek lagi coba ada amalan sunnahnya atau enggak, cek lagi ini, cek lagi itu, sampai sempurna. Allah Maha tahu. Tapi untuk memberikan keadilan supaya dibuka. Ya, mudah bagi Allah mengatakan sudah nggak ada peluang, masukkan neraka. Mudah. Tapi ketika Allah katakan buka catatannya.
Perlihatkan kepada dia, terbuka semua sehingga semua potensi kesadaran dia, pemahamannya, dan tidak ada hujah lagi di hadapan Allah karena semua dibuka dengan semua bukti-buktinya. Jelas ya? Nah, kalau dia tidak mendapatkan ini semua, maka dia masuk ke dalam neraka sampai selesai batasan kejelekannya, lalu dengan rahmat Allah diangkut, dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, diselamatkan dia, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang-orang yang memang ingkar dari awal, tidak punya iman, bertentangan, kemudian bahkan mempertentangkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang semacam ini akan kekal di nerakanya seperti Allah janjikan. Karena itu kalau masih punya kesempatan, perbaiki diri kita.